Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Mutiara Sakinah Muhammad dari kelas BKT 2A. Di sini aku ingin mereview buku yang telah aku baca sebelumnya yang berjudul Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum yang ditulis oleh Profesor Dr. Teguh Prasetyo. Oke, jadi buku ini menjelaskan teori keadilan bermartabat sebagai ilmu hukum yang memiliki suatu skopa atau cakupan yang dapat dilihat dari susunan atau lapisan ilmu hukum yang mencakup 4 lapisan penting. Yang pertama ada filsafat hukum, yang kedua ada teori hukum, yang ketiga ada ilmu hukum positif, dan yang keempat ada praktik hukum. Setiap lapisan saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam membentuk sistem hukum yang utuh. Lapisan teratas memberikan panduan bagi lapisan di bawahnya. Dan jika terjadi konflik, sistem hukum menyediakan cara untuk menyelesaikannya. Dengan memahami dan menghormati setiap lapisan ini, kita dapat menjalankan hukum dengan lebih baik dan efektif. Lalu, seorang ahli yang bernama Noto Nagoro membagi nilai teori keadilan bermartabat bernilai menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Lalu nilai yang kedua ada vital atau nilai vital, yaitu berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitas. Yang poin yang ketiga ada kerohanian, yaitu berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dapat dibagi menjadi nilai kebenaran, kenyataan yang bersumber dari unsur rasio atau akal manusia. Lalu nilai keindahan yang bersumber dari unsur rasa atau estetika manusia, dan nilai kebaikan moral yang bersumber pada kehendak atau karsa manusia, dan nilai religius yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan melalui akal dan budi nuraninya. Keadilan bermartabat, hukum positif dipandang sebagai suatu sistem yang tersusun dengan struktur yang mencakup 3 komponen subsistem tertentu. Yang pertama adalah unsur ideal, yang kedua ada unsur operasional, dan yang ketiga ada unsur aktual. Jadi secara keseluruhan yang dari buku yang telah saya baca dapat disimpulkan bahwa buku ini mengadopsi pendekatan komprehensif untuk memahami dan mengembangkan hukum di Indonesia. Berakar pada falsafah Pancasila, buku ini mengintegrasikan berbagai lapisan hukum, mulai dari filsafat hukum yang mendalam, teori hukum yang menjelaskan prinsip-prinsip hukum, hingga praktik hukum dalam konteks hukum positif. Keempat lapisan tersebut saling terkait dan mendukung satu sama lain, membentuk sistem hukum yang utuh dan konsisten. Lalu tujuan utama dari teori keadilan bermartabat adalah untuk menjamin keadilan yang berkelanjutan dalam masyarakat Indonesia, serta memberikan panduan bagi penegakan hukum yang adil dan bermartabat. Melalui pendekatan ini, diharapkan mampu menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam masyarakat dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang diakui secara universal. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap teori ini tidak hanya memperkuat fondasi lembaga peradilan, tetapi juga menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia secara keseluruhan. Oke, jadi di sini aku ingin ngejelasin tentang kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Oke, jadi menurut saya buku ini memiliki beberapa kelebihan yang signifikan. Pertama, buku ini menjelaskan teori hukum secara komprehensif dengan mengintegrasikan filsafat hukum, teori hukum, ilmu hukum, dan praktik hukum. Ini membantu pembaca untuk memahami hukum dari berbagai perspektif yang saling melengkapi. Selain itu, buku ini juga menekankan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam hukum Indonesia yang mencerminkan konteks sosial, budaya, dan hukum negara ini atau negara Indonesia. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya keadilan yang tidak
tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal saja, tetapi juga nilai-nilai moral dan sosial yang penting dalam masyarakat. Terakhir, buku ini tidak hanya membahas teori hukum secara teoritis saja, tetapi juga memberikan analisis mendalam terhadap bagaimana praktik hukum di lapangan, termasuk peran penting hakim dalam mencari keadilan. Namun ada beberapa kekurangan dari buku ini, yaitu buku ini kurang memberikan studi kasus konkret atau contoh praktik hukum di Indonesia, sehingga mungkin sulit dipahami. Lalu bahasanya yang seringkali kompleks, sehingga pembaca kadang sulit mengerti apa yang ditulis oleh penulis. Namun secara keseluruhan, buku ini sangat berguna bagi kita untuk memahami teori-teori keadilan bermartabat. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.